Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Piala Afrika 2023 bisa menjadi mimpi buruk bagi Manchester United, sebab bukan hanya dua, akan tetapi ada 3 pemain setan merah yang mungkin dapat panggilan ke Piala Afrika. Selain Andre Onana dan Sofyan Amrabat, ada 1 pemain lain yang mungkin akan mendapatkan panggilan negara untuk tampil di Piala Afrika, yakni Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka sejauh ini terafiliasi sebagai pemain Inggris. Dia pernah membela Inggris U21 pada 2019 lalu. Wan-Bissaka membela Inggris pada ajang Euro U21 dan memainkan 3 laga. Namun Aaron Wan-Bissaka tidak kunjung mendapatkan panggilan dari timnas Inggris level senior. Nah, situasi itu bakal dimanfaatkan oleh Republik Demokratik Kongo untuk memanggil Wan-Bissaka, sebab pemain 25 tahun itu punya darah Kongo dari leluhurnya dan dia bisa membela timnas Kongo. Kubu timnas Kongo dikutip dari The Athletic kini tengah mendekati Aaron Wan-Bissaka dan disiapkan untuk bermain di Piala Afrika 2023. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan mulai mempersiapkan kepergian Rafael Varane di musim dingin nanti. Setan merah dilaporkan akan mencoba merekrut Jarrad Braithwaite dari Everton. Menurut laporan The Athletic, Erik ten Hag sudah jatuh hati pada performa Braithwaite sejak musim lalu. Sang bek masih berusia muda, namun ia jadi starter di lini pertahanan Everton. Gaya bermainnya juga dianggap cocok dengan gaya bermain MU, sehingga Erik ten Hag berminat merekrutnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Braithwaite sangat bisa didapatkan MU di musim dingin nanti. Ini disebabkan Everton lagi mengalami krisis finansial, sehingga mereka terpaksa menjual beberapa pemain mereka. Braithwaite menjadi salah satu pemain yang bakal mereka jual. Jadi jika MU benar-benar serius, mereka siap melepaskan sang bek ke Old Trafford. Braithwaite bisa didapat dengan harga 60 juta euro. Sebuah pembelaan diberikan Steve Bruce kepada Erik ten Hag. Ia menilai manajemen Man United tidak boleh mengambil langkah gegabah dengan memecat sang pelatih. Steve Bruce menyebut bahwa Erik ten Hag tidak bisa disalahkan sepenuhnya dengan situasi di MU ini. Oleh karena itu, ia menilai performa buruk MU juga dipengaruhi banyaknya pemain mereka yang cedera. Di mata Steve Bruce, Erik ten Hag sudah membuktikan bahwa ia mampu membawa United menuju kejayaan. Sekarang ia mendesak manajemen MU untuk memberikan waktu dan kepercayaan untuk sang manajer. Ada kabar baik datang bagi Bayern Munchen dan kabar buruk buat MU. Bek incaran mereka Rafael Varane dilaporkan boleh diangkut di musim dingin nanti. Menurut laporan Sky Sport Germany, Man United siap berpisah dengan Rafael Varane. Ini disebabkan MU mulai kehabisan kesabaran dengan sang bek. Karena semenjak ia datang dari Real Madrid, performanya sulit untuk konsisten. Selain itu, ia juga kerap mengalami cedera, sehingga MU menilai lebih baik lekas berpisah dengan sang pemain secepatnya. Menurut laporan yang sama, MU siap melepaskan sang pemain di musim dingin nanti. Namun mereka tidak mau meminjamkannya. Mereka hanya mau menjual sang bek karena setan merah butuh dana untuk mendatangkan penggantinya. Itulah mengapa MU menargetkan sekitar 20-30 juta euro untuk penjualan Rafael Varane di musim dingin nanti. Ada kabar menarik seputar persiapan Manchester United untuk menghadapi Galatasaray. Manajemen setan merah dilaporkan akan menggelar pertemuan rahasia dengan manajemen Galatasaray di pekan depan.
Menurut laporan dari Fotomek, kedua tim akan bertemu di Istanbul untuk membahas transfer pemain. Ya, Galatasaray dilaporkan berminat dengan salah satu pemain MU. Ia adalah sang gelandang Donny van de Beek yang dilaporkan menarik perhatian Cimbum Aslan. Galatasaray berharap bisa meyakinkan MU untuk melepaskan sang gelandang ke tim mereka pada musim dingin nanti. Menurut laporan yang sama, MU pada dasarnya siap melepaskan Van de Beek ke Turki karena mereka melihat sang gelandang adalah pemain surplus di tim mereka, sehingga mereka menilai tidak ada gunanya untuk mempertahankan sang pemain. Jadi jika Galatasaray memberikan tawaran yang bagus, maka MU dengan senang hati akan melepaskan Van de Beek ke Turki. Setan Merah menargetkan bayaran sekitar 15-20 juta euro untuk jasa pemain timnas Belanda tersebut. Sebuah pesan disampaikan Dominic Calvert-Lewin kepada Manchester United. Ia menyebut bahwa Everton akan membuat Setan Merah menderita di akhir pekan ini. Calvert-Lewin menyebut timnya sangat siap untuk menyambut MU di Merseyside. Ia juga menyebut bahwa fans Everton akan membantu mereka untuk mengalahkan United. Calvert-Lewin yakin juga mengomentari situasi pemotongan poin yang diberikan FA kepada Everton. Ia menyebut situasi itu membuat skuad Everton semakin bersatu dan berdeterminasi untuk memenangkan laga ini. Raksasa Liga Inggris Manchester United di bawah kendali Sir Jim Ratcliffe dikabarkan akan menunjuk mantan otak di balik kebijakan transfer Liverpool, Michael Edwards, sebagai direktur olahraga yang baru. Jika benar-benar memiliki kendali di Manchester United, Ratcliffe diklaim bakal menunjuk Michael Edwards sebagai direktur olahraga Setan Merah yang baru. Bukan kali ini saja MU berminat menggait Edwards. Kabar ketertarikan Setan Merah terhadap pria berusia 44 tahun tersebut pernah mencuat pada tahun lalu. Selain Michael Edwards, sejumlah nama lain juga dikaitkan dengan Ratcliffe serta perusahaan Ineos miliknya adalah Dougie Freedman, yang kini menjadi petinggi di Crystal Palace secara direktur olahraga Monaco Paul Mitchell. Meski demikian, hingga kini kesepakatan antara MU dengan calon direktur olahraga MU yang baru masih jauh dari tercapai. Belum ada pembicaraan yang serius antara pihak MU dengan para target. The Independent menyebut bahwa Ratcliffe dan timnya masih akan melihat bagaimana klub berjalan lebih dahulu sebelum memutuskan perubahan secara menyeluruh. Asa Sofyan Amrabat menjadi pemain MU sepenuhnya bakal sirna. Setan Merah dilaporkan tidak jadi mempermanenkannya di akhir musim nanti. Menurut laporan Fiorentina News, Manchester United sudah memutuskan untuk tidak mempermanenkan Amrabat. Ini disebabkan tim pelatih MU kecewa dengan penampilan Amrabat. Sang gelandang dianggap kesulitan bermain di Premier League. Proses adaptasinya berjalan lambat dan kontribusinya untuk tim dinilai minim. Jadi MU merasa tidak perlu mempermanenkan Amrabat. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Amrabat kemungkinan besar tidak akan kembali ke Fiorentina. Sang gelandang dikabarkan tidak mau kembali membela La Viola. Sementara Fiorentina juga dikabarkan tidak mau menampung Amrabat lagi. Jadi mereka memilih untuk menjual sang gelandang di musim panas tahun depan ke klub lain. Klub Liga Inggris Manchester United akan menjadi salah satu klub yang bakal aktif di bursa transfer musim dingin menyusul sejumlah permasalahan yang mereka hadapi jelang paruh musim. Krisis pemain membuat MU mau tidak mau harus bergerak aktif di bursa transfer musim dingin pada Januari 2024. Mengingat mereka butuh tenaga tambahan agar bisa finish di 4 besar. Melansir dari sejumlah media ternama Inggris, Manchester Evening News, salah satunya manajemen MU telah memiliki rencana yang jelas pada periode jendela transfer kali ini. Pertama, mereka akan melepas sejumlah pemain lama. Total ada 13 nama yang ingin dibuang secepatnya. Sektor belakang menjadi prioritas bagi Manchester United untuk dibenahi. Mereka sudah mengincar sejumlah nama untuk diboyong, menyusul rapuhnya lini belakang mereka. Selain di belakang, Manchester United juga nampaknya ingin melakukan penambahan di sektor tengah. Setelah minim kreativitas dari para playmakernya, terakhir ada lini depan yang ingin di-upgrade oleh Erik ten Hag.
Everton akan menjamu Manchester United pada pekan ke-13 Premier League 2023-2024. Pertandingan Everton versus MU di Goodison Park ini akan kick off pada hari Minggu, 26 November 2023 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Everton tidak terkalahkan dalam 4 laga terakhir di semua kompetisi. Sementara itu, performa MU masih tidak stabil. Dalam 5 laga terakhirnya di semua kompetisi, MU cuma menang 2 kali. 3 laga lainnya mereka lalui dengan kekalahan pahit. Bisakah MU meraih hasil positif di Goodison Park nanti?